Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 6 kelas B akan mempresentasikan hasil laporan praktikum ilmu bedah khusus veteriner dengan materi kastrasi. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Jessi Filomena Fernanda Bento, NIM 18046, M. Farhan Al-Ma'arif, NIM 18051, dan Rona Milena, NIM 18118. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari terminologi, indikasi, dan waktu serta tempat. Terminologi. Kastrasi atau orgektomi adalah suatu tindakan pembedahan untuk mengangkat atau menghilangkan testis. Adapun metode kastrasi dibagi menjadi dua macam, yaitu metode kastrasi terbuka dan metode kastrasi tertutup. Perbedaan di antara kedua metode ini adalah pada metode terbuka dilakukan sayatan pada tunika vaginalis sehingga testis dan epididymis tidak lagi terbungkus. Sedangkan pada metode kastrasi tertutup tidak dilakukan sayatan pada tunika vaginalis. Pada praktikum kali ini kami menggunakan metode kastrasi terbuka. Next. Untuk indikasi dari kastrasi sendiri adalah yang pertama, menurunkan populasi hewan karena dapat mencegah kesuburan hewan jantan. Yang kedua, mengurangi sifat menjelajah dan mengurangi kebiasaan kencing yang tidak baik. Yang ketiga, mengurangi resiko penyakit yang berhubungan dengan hormon androgen seperti gangguan prostat, tumor, dan perineal hernia. Dan yang keempat adalah menghindari sifat abnormal yang diturunkan, gangguan testis, dan epididymis, serta mencegah tumor skrotum. Next. Praktikum kali ini dilaksanakan di Rumah Sakit Hewan Universitas Udayana pada hari Kamis tanggal 4 November tahun 2021. Selanjutnya, untuk preoperasi dan anestesia akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Rona Milena. Saya akan menjelaskan tentang preoperasi dan anestesi. Untuk preoperasi ada dua, yaitu persiapan hewan dan persiapan ruang operasi dan operator. Untuk persiapan hewan dipuasakan selama 12 jam. Selanjutnya dilakukan anamnesa yang meliputi pemeriksaan suhu, denyut jantung, respirasi, dan CRT, serta pasien juga ditimbang berat badannya untuk mengetahui dosis anestesi yang akan digunakan. Setelah itu, pasien dicukur rambutnya yang di bagian yang akan diinsisi. Depan ruang operasi dan operator, meja operasi didesinfeksi dengan menggunakan alkohol 70%, lalu pastikan penerangan dalam ruang operasi cukup untuk menunjang jalannya operasi. Persiapkan perlengkapan diri seperti masker, glove, dan jas laboratorium. Operator juga harus dalam keadaan bersih dan steril untuk mencegah terjadinya kontaminasi saat operasi berlangsung. Ini adalah pasien kami, yaitu anjing jantan berumur sekitar 4 tahun bernama Bruno. Ini adalah form pemeriksaan yang meliputi anamnesa pada pasien kami. Untuk preoperasi, objeknya yaitu anjing jantan berumur sekitar 4 tahun, ras mix bernama Bruno, dengan berat badannya 7,5 kilo. Alat-alat yang digunakan, alat-alat bedah seperti pinset, anatomis, blade, spuit, alat pencukur, arteri klem, jarum operasi lengkung, needle holder, termometer, stetoskop, dan underpad. Untuk bahannya ada premedikasi, atropin sulfat, lalu ada anestesi, silazin, dan ketamin, ada oksitetrasiklin, antiradang meloxicam, betadin, koreksidin, kasasteril, benang catgut 20, benang Vicryl 20, alkohol 70%, and batik powder, dan plaster atau Hipafix.
Untuk premedikasi dan anestesi, anjing diberikan premedikasi berupa atropin sulfat dengan dosis 0,02 mg per kilogram. Lalu anestesi dengan silazin menggunakan dosis 2 mg per kilogram berat badan diberikan secara intramuskular. Dilanjutkan dengan ketamin HCl dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan secara intramuskular. Berikut ada video untuk lebih menjelaskan premedikasi dan anestesi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya, Jessie Filomena Fernanda Bento, akan menjelaskan mengenai prosedur operasi. Next. Next. Prosedur operasi itu yang pertama, anjing diposisikan dalam posisi dorsal rekubensi, kemudian diperiksa keberadaan kedua testis pada skrotum, kemudian siapkan secara aseptis daerah kaudal abdomen dan paha bagian medial. Yang kedua adalah hilangkan faktor-faktor yang dapat mengiritasi skrotum seperti bulu atau rambut, kotoran, dan kuman dengan pemberian antiseptik. Kemudian nomor 3 yaitu terapkan tekanan pada skrotum sejauh mungkin ke daerah preskrotal. Kemudian yang keempat, insisi melalui fascia spermatica dan tunica vaginalis untuk mengeluarkan testis. Kemudian yang terakhir, keluarkan testis dengan melakukan tekanan dari arah caudal. Next. Kemudian identifikasi struktur dari korda spermatica dan pisahkan ligamentum pada ekor epididymis. Kemudian pasang arteri clamp untuk meligasi ductus deferens dan pembuluh darah. Kemudian tempatkan pengikat menggunakan benang absorbable, melingkari di sekitar keduanya sebanyak 2 kali. Korda spermatica dan pembuluh darah dipotong di antara 2 situs ligasi. Kemudian lakukan kembali langkah 3 dan 9 untuk testis kedua. Yang terakhir, tutup jaringan fascia dan subkutan dengan pola simple continuous dengan catgut dan kulit dengan pola simple interrupted dengan fibril. Next.
Nah, untuk selanjutnya adalah hasil dan pasca operasi. Next. Setelah dioperasi, luka jahitan diolesi dengan antiseptik dan ditaburi dengan enbatic powder, kemudian ditutup dengan plester. Hewan juga diberikan antibiotik yaitu oksitetrasiklin, dosisnya 0,4 mg per kilogram berat badan secara intramuskular, dan antiinflamasi yaitu dengan meloxicam dengan dosis 0,2 mg per kilogram berat badan secara muskular juga. Kemudian hewan dikontrol dengan 5 hari pasca operasi untuk diamati kestabilan jahitan dan kemudian adanya komplikasi yang menyertainya seperti pembengkakan, abses skrotal, dan peningkatan suhu tubuh. Pada hari kedua pasca operasi, beberapa jahitan kulit terlepas, sehingga untuk penanganannya diberikan obat topikal, bioplasenton, dan antibiotik tabur untuk mencegah infeksi dan merangsang perekatan kulit. Hasilnya, luka operasi sudah mengering dan menutup dengan baik, serta tidak ditemukan adanya komplikasi yang diamati. Next. Berikut adalah hasil dari pasca operasi. Yang kiri ini adalah testis yang sudah diangkat, kemudian yang kanan ini adalah hasil jahitan setelah pasca operasi. Next. Berikut adalah video untuk menjelaskan kembali pasca operasinya. Baik, selanjutnya akan ditutup oleh teman saya, Farah. Selanjutnya, next. Dari hasil praktikum dan laporan praktikum kami dapat disimpulkan yaitu kastrasi atau orgektomi adalah suatu tindakan pembedahan untuk mengangkat atau menghilangkan testis. Pada praktikum, kastrasi yang dilakukan pada seekor anjing jantan menggunakan metode kastrasi terbuka. Metode kastrasi terbuka yang digunakan merupakan metode dengan menyayat tunika vaginalis sehingga testis dan epididymis tidak lagi terbungkus. Next. Untuk sarannya, pada praktikum kastrasi ini seharusnya menggunakan kain drip agar lebih mengisolasi daerah yang akan dioperasi. Setelah penanganan operasi, seharusnya dilakukan pemasangan kolar untuk mencegah terjilatnya luka operasi oleh anjing. Pemberian anti radang seharusnya juga diberikan 2 kali sehari selama 3 hari pasca operasi. Namun pada hari kedua pasca operasi, beberapa jahitan kulit terlepas karena kurangnya kekuatan simpul pada saat proses penjahitan dan karena terkena jilatan oleh anjing. Terlepas dari kekurangan tersebut, anjing yang dikastrasi setelah pengamatan selama 5 hari tampak sehat dan perkembangan luka dan ketidakmunculan komplikasi juga sudah baik. Hal tersebut dikarenakan penanganan cepat atas lepasnya jahitan, pemberian pakan yang mengandung nilai gizi yang baik, dan kebersihan kandang yang sangat dijaga sehingga mendukung proses kesembuhan luka operasi. Dalam kali ini, kami sebagai praktikan menyadari bahwa dalam pelaksanaan praktikum ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, praktikan akan lebih memperbaiki sikap dan membaca lebih banyak literatur agar kedepannya dapat melakukan kastrasi dengan lebih baik lagi. Next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun laporan kami. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.